Untuk makrame atau makram atau orang nyebutnya itu sebenarnya adalah teknik kerajinan tangan tali temali yang tidak menggunakan alat. Jadi kayak teknik pembuatan simpul tali gitu kira-kira. Jadi untuk pembuatannya benar-benar handmade tanpa alat. Kemudian untuk hasil karyanya bisa macam-macam dari dekorasi rumah, kemudian aksesoris dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, mirip-mirip apa ya? Rajut, tapi kalau rajut itu pakai alat, tapi kalau untuk ngetrek ini tanpa alat. Simpul. Awalnya itu sebenarnya dari inspirasi tetangga yang bikin gantungan pot. Jadi ada di satu komplek ini ada yang udah punya gantungan pot itu, jadi tanaman digantung tapi pakai tali gitu kan, unik. Menurut saya waktu itu tuh belum banyak orang punya gitu kan. Kemudian saya nanya, ini bikinnya caranya gimana gitu kan. Terus gampang kok, ini tinggal pakai tali kul, beli di, kalau daerah sini namanya terkenal kan ada toko alat jahit dan bahan-bahan kerajinan gitu di Joli kan. Jadi tinggal beli di Joli, nama bahannya tali kur, kemudian nanti gampang lah nanti diajarin gitu kan. Tapi sampai ditunggu beberapa hari itu nggak diajar-ajarin, akhirnya saya inisiatif buka YouTube, kemudian cari tutorial yang kiranya gampang dan berhasil jadi gitu kan. Jadi dipasang sendiri, di foto-foto sendiri, karena waktu itu saya suka apa namanya dekor rumah. Jadi waktu masih seneng nata rumah, bikin tanaman gantung dan sebagainya, dipasang kemudian difoto dan diposting. Nah kemudian teman-teman nanya gitu kan, kok bagus nih, aku mau pesen dong gitu. Jadi cuma berawal dari situ aja. Untuk bisnis ini awal mulai itu dari bikin tanaman gantung sendiri, diposting, teman pesen banyak gitu ya. Kemudian teman dipasang di rumahnya, difoto lagi, diposting lagi. Nah begitu seterusnya sampai dengan ada yang request macam-macam, ada yang tas atau mungkin kalung dan lain sebagainya. Dari tahun 2017 kira-kira. Berarti udah sekitar 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Pemasaran kalau untuk yang awal-awal itu saya pakai akun Instagram. Jadi begitu diposting, saya pakai foto yang cukup menarik, kemudian dapat customer dari lokal Jogja ataupun luar Jawa. Itu awal mulanya dari Instagram. Jadi dapat pasar pesanannya itu dari Instagram. Nah, kemudian semakin kesini kan banyak yang Shopee atau Tokopedia. Nah, kalau yang semakin kesini kemudian saya nambah di Shopee untuk penjualan makrame-nya. Tapi memang untuk Shopee sendiri rata-rata yang istilahnya banyak lakunya itu untuk yang bahannya atau alatnya. Karena selain produksi sendiri, saya juga jual untuk alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makrame itu sendiri. Seperti itu. Paling jauh dulu Papua pun pernah, atau luar negeri juga saya ada. Jadi kalau untuk luar negeri biasanya kerjasama sama ada produsen mebel yang di Jogja. Biasanya mereka punya customer luar negeri, dapat proyek bule gitu ya, luar negeri pesanan, nah minta dibuatkan makrame. Jadi kadang-kadang saya dapat DM atau WA menanyakan katalog produk. Nah karena ini sifatnya kan udah produksinya cukup banyak, jadi memang saya ada katalog khusus, kemudian saya kirimkan di sana untuk penawaran customer luar negeri. Nah nanti ketika mereka mau dengan model saya ataupun ada request, baru nanti dibuatkan di sini. Jadi sistem PO gitu kira-kira. Jadi saya memang nggak stok banyak kalau yang di sini, karena memang aksesoris aja. Tapi
kalau memang ada proyek yang besar dari PO bekas sama luar negeri, biasanya nanti bisa dikerjakan dengan pengrajin lain kerjasama. Kendala pasti ada, jadi karena handmade itu kan sifatnya satu orang dengan orang yang lain itu beda ya, walaupun istilahnya kayak masak gitu. Resepnya sama tapi beda tangan itu bisa beda hasil. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Model yang sama kalau dikerjakan dengan pengrajin yang berbeda itu juga akan hasilnya bisa beda begitu. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomongin bisnis itu mau nggak mau ada standar yang harus dijaga. Misalkan tadi ada project yang memang pesanan luar negeri yang dengan item yang cukup banyak, katakanlah berapa pieces sekian model gitu kan, kita harus quality controlnya dengan model yang sama walaupun pengrajinnya banyak, itu gimana caranya bisa tetap sama gitu kan, nggak terlalu beda gitu kira-kira. Jadi ya triknya adalah paling kita mencari referensi pengrajin atau mungkin teman-teman yang bisa, atau mungkin kita arahkan untuk punya hasil yang sama dengan standar kita dalam bekerja. Karena kalau sekali lagi kalau handmade pesanan dalam jumlah banyak, apalagi untuk dikerjakan sendiri dengan deadline waktu yang cukup mepet, itu kan suatu tantangan. Jadi harus kolaborasi dengan orang yang punya skill yang sama tapi hasil yang sama juga untuk kepuasan pelanggannya, kira-kira begitu. Sekarang ini masih inovasi untuk produk-produk aksesoris, jadi sih masih searching untuk kira-kira trennya ini kan sekarang lebih ke anak muda untuk mencoba ke pasar itu. Karena kalau yang beberapa tahun yang lalu memang home decor memang sempat booming, banyak pesanan termasuk yang pesanan luar negeri itu beberapa kali request untuk yang proyek besar-besar seperti tirai atau mungkin lampu Natal dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk lokal memang harus inovasi, kira-kira mencari tren apa yang bagus atau mungkin prospeknya masih memungkinkan untuk dikerjakan, termasuk dalam pengerjaan sendiri. Seperti yang sekarang ini saya coba bikin seperti pegangan botol, handle botol itu, atau gantungan kunci, atau tas, atau tote bag seperti itu. Jadi yang kira-kira diminati anak muda untuk yang lokal-lokal. Kadang kan kesini datang, oh ini ada contohnya, nah seperti itu. Jadi ini mau ngelengkapin stok untuk yang pernak-pernik atau aksesorisnya kalau yang sekarang ini.